Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama dulu teman-teman menyaksikan ada seorang ahli yang paling berpengalaman di dunia. Ahli yang paling pintar di atas seluruh ahli yang ada di Indonesia. Yang mempunyai segudang pengalaman ya, yang akan memaparkan pengetahuannya yang incredible itu teman-teman ya, yang luar biasa di sidang CLS teman-teman. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana dia mengemukakan pendapatnya di sidang. Orang ini sangat pintar teman-teman ya. Dia merasa dirinya paling pintar satu Indonesia teman-teman, yang merasa bahwa dirinya itu dibutuhkan oleh negara ini untuk melakukan hal-hal mencerdaskan bangsa. Tapi kenyataannya berbeda. Kita saksikan dulu. Ini ya. Kita pasang subtitlenya. Wih, kok bahasa Inggris? Bentar aku ganti bahasanya. Masih di dalam sebuah diskursus 3 hal. Diskursusnya ilmiah, di mana saya terlibat sebagai peneliti di dalamnya. Kemudian diskursus hukum, di mana ini Polda Metro Jaya dan sebagainya. Lalu diskursus politik, di mana kita belum lihat. Padahal seharusnya kan ini penyelesaiannya ada penyelesaian politis. Pendapat saya minta pendapat Anda sebagai ahli. Apabila penelitian saudara atau kesimpulan saudara itu diragukan, solusinya apa? Apakah membuat penelitian lagi atau bagaimana? Anda sebagai seorang peneliti, kalau penelitian Anda itu diragukan orang, solusinya apa? Yang meragukan sampai dengan hari ini saya belum menemukan ahli yang lain. Jadi masih keraguan-keraguan yang bersifat masyarakat awam. Maksud saya begini. Jadi belum ada satunya ini mau izin Pak Pengacara sebelumnya. Jadi selanjutnya hasil penelitian saya terhadap ijazah itu kalau memang ada yang menggugat atau ada yang kemudian meragukan, itu harusnya ilmuwan yang sama. Itu yang ingin saya jawaban itu yang saya. Misalnya penelitian saya yang sudah ada dalam buku Jokowi Paper maupun yang saya sampaikan di majelis ini, ada yang ingin menyanggah. Yang menyanggah seharusnya adalah seorang ahli yang sains behavior pula, dan harus disangka dengan metodologi yang sama. Karena kalau disangka dengan metodologi yang berbeda ya berarti itu tidak apple to apple gitu ya. Ya, pertanyaan saya yang terakhir, saudara kan menulis semua penelitian sumber Anda itu di dalam buku Jokowi. Health supplements, apa ini teman-teman? A Flimty. Ya karena saya buka pakai ternyata saya buka pakai browser yang lain ya, dan tidak login, makanya ada iklan. Padahal aku sudah daftar premium. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau buku itu diragukan, solusinya apa sebenarnya? Orang yang melakukan buku saudara itu bahwa ini buku fitnah, buku apa, tapi melaporkan ke polisi. Solusi yang tepat menurut Anda sebagai ahli apa? Ya, hadirkan ilmuwan yang sama, yang setara dengan keahlian yang sama, buatlah penelitian, dan kemudian ujilah hasil penelitian saya dengan hasil penelitian dia itu di sebuah majelis ilmiah dalam bentuk simposium para ilmuwan, bukan kemudian dibuka secara hukum orang-orang yang tidak memahami ilmu ini. Baik, dari kami juga mungkin ada rekan kami yang saudara Samsi Ali tadi menyampaikan bahwa di CV secara singkatnya itu adalah dari dokter yang bisa disampaikan Pertama adalah CV saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya menolak menjawab karena Anda tidak bersedia saya di sini hadir sebagai ahli. Beda. Yang tugas lain. Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya? Tidak. Tadi kan di CV kan disampaikan bahwa S1 S2 kan di Universitas Indonesia. Nah, kemudian yang yang sekarang itu kan di LID dokter itu bisa disampaikan karena
tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor bidang dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ya. Saudara Ali, berarti untuk indikator sebagai saksi ahli, ini apakah saudara Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan keahlian saudara Ali, dan atau apakah saudara Ali pernah membuat dokumen-dokumen atau jurnal yang ketika fokus bagaimana mungkin menjadi pelengkap CV sebagai saksi ahli? Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin apa itu ya, karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Menjadi peneliti sejak 25 tahun yang lalu. Akan tetapi ada rekam jejak. Tifa ini, dia mengatakan bahwa dia mempunyai pengalaman sekitar 35 tahun yang lalu. Lantas kenapa menjadi 25 tahun? Ada buktinya loh teman-temannya, kita saksikan dulu sama-sama ya. Saya ini sudah menjadi peneliti sejak sudah puluhan tahun ya, saya 30 kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya multilinier. Luar biasa banget ya. Lantas kenapa ada sebuah pernyataan yang berbeda dari mulut si Tifa ini teman-teman, terkait dengan saya sudah 35 tahun dan kemudian pengalaman 25 tahun. Mungkin saja kalau dia masih terus membawa narasi bahwa mempunyai pengalaman selama 35 tahun, mungkin dia pikir, wah nanti orang akan hitung nih, umur saya kan sekarang 56 tahun. Lantas kalau pengalaman 35 tahun berarti saya 21 tahun dong. Mulai dari 21 tahun dong. Belum lulus sekolah udah menjadi peneliti. Belum lulus sekolah udah menjadi ahli. Ya. Aduh. Apalagi belum punya daftar jurnal teman-teman ya. Sekolah belum kelar. Makanya sekarang dia mengganti menjadi 25 tahun. Jadi dimulai dari umur 31 tahun tapi tidak punya jurnal. Apakah itu benar? Biarkan si Tifa sendiri yang membantahnya, karena itu adalah berita yang beredar ya. Ya, itu adalah berita yang beredar di sosial media teman-teman ya. Ilmunya multilinier teman-teman, tak terbatas ya. Siapa yang mau membantah orang sehebat Tifa? Nggak ada di muka bumi ini teman-teman. kalau susah sih kalau kita sebagai saintis. Peneliti apa? Kita next dulu. Jadi biasanya kita Bentar ya. dalam Mana bidang tadi? neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan. ini Nah kan ada iklan kalau di browser yang satunya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Next. Lama kok iklannya. Oke, skip. Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu penelitian atau Ini udah tadi ya. Saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. 25 tahun. Multilinier ilmu saya.
Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi kemudian dilihat. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Membantu menjawab permasalahan yang ada di negeri ini, kata Ibu Tifa yang sangat jenius ini, teman-teman. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa saya mendedikasikan hidup saya untuk belajar menempuh bidang untuk kedokteran dalam 2 mata pelajaran, teman-teman, mata pelajaran. Dalam 2 bidang, teman-teman, ya, neuroscience dan ilmu sosial politik, apa ya yang disampaikan tadi. Dengan tujuan katanya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di negeri ini. Tapi kok Tifa, ini menurut kami ya, ini menurut saya dan menurut kebanyakan pendukung Pak Jokowi, Anda bukan memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan di negeri ini. Anda tambah-tambah masalah. Anda menciptakan kegaduhan, membuat masalah, membuat kebeributan dengan statement yang Anda bangun seolah-olah apa yang Anda yakini itu adalah pure mutlak sebuah kebenaran, dan kemudian pendapat orang lain tentang Anda itu Anda katakan salah karena Anda merasa Anda paling pintar di jagat raya. Itu pendapat kami loh, nggak apa-apa kan kalau kita berpendapat ya. Anda memiliki keyakinan bahwa Anda mendedikasikan hidup untuk belajar, terus belajar dengan tujuan, Anda memiliki keyakinan nih, tujuan untuk memberikan solusi atau mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atas negeri ini, atas rakyat Indonesia katanya, ya, untuk menyelesaikan masalah. Itu versi keyakinan Anda, tapi yang kami yakini, Bu Tifa, yang kami yakini sebaliknya. Anda mungkin karena sudah terlalu pintar, terlalu jenius dan merasa diri paling hebat di atas semua ahli, sehingga Anda tidak mau menerima masukan, tidak mau mendengar suara-suara dari luar kolam Anda. Keyakinan kami berbeda. Kami melihat fakta yang terjadi bahwa Anda tidak menyelesaikan masalah, tidak memberikan solusi atas pengetahuan yang Anda punya. Tapi yang ada, Anda menimbulkan masalah. Bagaimana mungkin seorang yang mengatakan dirinya ini memberikan penyelesaian atas masalah di bangsa ini, ya, memberikan solusi atas masalah yang terjadi atas negeri ini, bagaimana mungkin orang yang beranggapan dirinya melakukan hal itu akan tetapi saat ini statusnya tersangka. Statusnya tersangka di kepolisian, tapi dia merasa dirinya melakukan kebenaran. Bagaimana ini? Coba dengarkan ulang. Bentar. Mana ya? Menempuh 2 bidang doktoral, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian multilinear ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara. Membantu menjawab permasalahan yang ada di negeri ini. Bukan menjawab masalah, tapi menimbulkan masalah, Bu. Kalau Anda tidak bermasalah, nggak mungkin Anda menjadi tersangka hari ini. Itu kenyataannya bisa kita lihat kan, teman-teman. Nggak mungkin Anda tersangka, ya, ketika kepolisian menerima laporan tentang kalian dan kemudian melakukan penyidikan, didapatilah kalian membuat masalah, melanggar hukum sehingga status kalian menjadi tersangka hari ini. Sekalipun kalian berdalih, kalian dikriminalisasi dan sebagainya, tapi bukti kenyataan yang masyarakat bisa lihat, Anda tidak menjawab masalah, tapi Anda ini bermasalah. Bagaimana teman-teman? Itu saya menyampaikan sesuatu hal yang fakta terjadi, teman-teman, ya. Saya untuk bisa mainkan beduk meriah 10. Dikit-dikit iklan. Karena kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience BMP saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11
11 tahun ini, Pak, yang sudah menghasilkan korban 2 orang. Itulah teman-teman ya, ahli yang merasa di atas dari segala ahli. Nanti deh kita akan bahas part 2-nya soal dia mengaku dia oracle atau seorang peramal, seorang yang memberi prophecy ya. Ini makin hari kayak orang ini agak beda-beda tipis dengan jenius dengan sakit jiwa. Ya. Teman-teman ya. Karena ya kayak Bang Semar itu, saya kutip perkataan dari Bang Semar ya teman-teman ya. Bukan saya loh. Saya punya rekam jejak. Bang Semar katakan kepada Roy Suryo bahwa orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, jika tidak mampu mengendalikannya itu akan sakit jiwa. Itu kata Bang Semar loh teman-teman, bukan aku teman-teman ya. Kalian ini ya. Hai Bang, kenapa Bang? Takut ya Bang? Hei, biasalah teman-teman, biasalah ya. Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian soal ahli yang super jenius ini teman-teman. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.